Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 12 Surabaya yang selalu membantu saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Saya mengucapkan sangat berterima kasih atas kontribusi yang Bapak Ibu berikan selama ini kepada saya khususnya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 27 Oktober saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini adalah modul terakhir di modul 1 yang saya terima di pendidikan guru penggerak. Nah, saya akan perkenalkan dulu. Ini ada Bapak Darmanus selaku fasilitator saya. Kemudian Bu Mas Pula yang merupakan pengajar praktik. Beliau berasal dari SMP Negeri 17 Surabaya. Nah, sekarang saya mau mulai saja diseminasinya. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Dalam bayangan Bapak Ibu guru semua, sebenarnya apa sih budaya positif itu menurutnya Pak Hasan? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Kemudian Bu Aida? Budaya positif adalah perilaku yang dilakukan secara baik dan dilakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan yang baik ya. Nah, saya simpulkan sedikit ya Bu ya. Kalau tadi katanya Pak Hasan itu budaya yang baik, Bu Aida menambahkan kebiasaan yang baik yang sering dilakukan. Kalau di sini berarti warga sekolahnya. Kemudian sebenarnya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada di dalam perubahan paradigma belajar. Bisa diterapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, itu nilai-nilai kebaikan yang ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan penghargaan dan hukuman, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, kalau dilihat gini, wah banyak banget ya budaya positif itu apa gitu. Biar nggak tegang-tegang, kita ice breaking dulu. Nah, sekarang saya akan melakukan ice breaking dulu. Kalau saya ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Monggo ditirukan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah bisa konsentrasi? Bisa. Saya kalau ngomong 1 berarti semua yang megang Kepala. Kalau 3, 3 pipi. 5. Ya. Saya akan menyanyikan 1 lagu. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 5, 2. Ulang lagi. Ya, pelan. 1, 2, 3. 1, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 1, 2. Kita harus bentukan yang terakhir. 3, 2, 1, 5, 4. 3, 2, 4, 5, 1, 2. Aku bilang Mbak Indra Sudah mulai konsentrasi ya? Dah, good job semua. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini pembelajaran yang kita lakukan itu kan seringkali berpusatnya ke kita.
kamu harus nurut saya sebagai guru kalian gitu kan. Nah sekarang harus mulai dirubah, sedikit-sedikit dirubah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta itu sesuai kebutuhannya. Karena setiap kelas itu kan pasti berbeda karakteristik. Contohnya aja di kelas 7A pasti beda di 7B. Nah, sekarang bagaimana kita itu melakukan pembelajaran yang dapat mencakup semua. Kalau anak disuruh pintar semuanya kan jelas susah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mengakomodir segala keterbatasan potensi dan yang dimiliki anak tersebut. Nah, ini adalah miskonsepsi yang biasanya sering kita lakukan. Guru mengontrol murid, ya kan ya? Guru mengontrol murid. Terus kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu harus jadi anak yang pintar. Padahal sebenarnya dia itu akan menjadi beban, ya kan? Aku ini nggak bisa, aku nggak bisa pintar terus ya. Apa cara nih, gitu kan ya? Yang ketiga, semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kita biasanya kalau kita nge-push anak, pasti anggapannya kita itu bermanfaat bagi anak. Yang keempat, orang dewasa itu berhak memaksa. Itu biasanya kita yang selama ini sering kita lakukan. Kamu harus nurut, kamu harus pintar, kamu harus rajin belajar. Biasanya yang kita lakukan di nomor 4. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada realitas. Teori kontrolnya itu kebutuhan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah contoh perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam lama segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, ini kita sharing aja di sini. Ada Bapak BK ya. Menurutnya Pak Fifty, akibat paksaan, pujian itu atau hukuman itu berpengaruh besar atau tidak kepada peserta didik? Menurut saya cukup signifikan karena tidak setiap siswa itu mampu menerima apa yang kita ungkapkan. Contohnya misalkan ada seorang anak yang introvert, dalam artian dia diam, suka menyendiri. Kalau misalkan kita memberikan suatu ketegasan yang dia tidak pernah dapatkan sebelumnya di lingkungan keluarga, maka bisa jadi apa yang kita ucapkan yang sebetulnya itu adalah tindak preventif kita supaya dia lebih disiplin, malah berbalik menjadi anak ini depresi ataupun demotivasi. Maka dari itu menghadapi heterogeneitas ini kita memang butuh formula seperti ini, disiplin positif yang harus menjadi salah satu tradisi dalam sekolah. Nah, mungkin seperti saya ya, saya juga sering memberikan anak ujian. Jadi kalau kamu mengerjakan ini nanti dapatnya ini. Sebenarnya kalau punya Bapak Ibu boleh nggak sih itu? Mbak Fitri mungkin? Sebenarnya mengapresiasi anak itu, tapi mengapresiasinya nggak harus dengan sebetulnya. Karena nanti anak itu akan melakukan sesuatu hanya untuk Benda itu. Nah itu ilmu dari Mbak Fitri mungkin saya juga harus banyak belajar karena saya biasanya memberikan ini nanti Bunda kasih ballpoint. Nah itu sebenarnya kalau dalam budaya positif atau disiplin positif itu harus dihindari karena nanti anak itu tidak ada motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik gitu ya. kita buat ujian ya. Ujian itu kan tidak harus untuk berdiam ya. Misal, kadang saya pernah mengalami sendiri. Saat saya merasa tak bisa di suatu pelajaran, kemudian guru saya
tanpa sengaja bercerita, mungkin sengaja didengarkan ke saya. Karena tidak bisa. Tapi karena ucapan budi saya terdengar, sehingga saya berusaha pintar memotivasi. Nah itu, jadi tunggu ada yang anak itu mengena, ada yang kalau aku ngelakuin ini baru dapat ini. Nah biasanya ada seperti itu ya Bu ya. Nah kalau memang disiplin positif itu teorinya memang harus menghindari yang namanya penghargaan atau hukuman. Jadi anak itu harus ditumbuhkan dari dalamnya dirinya sendiri. Tapi dalam kenyataannya kita harus benar-benar belajar untuk mengarah ke konsep itu gitu. Karena banyak anak-anak itu yang sering diremehkan di dalam keluarganya. Ketika dia di luar, biasanya mendekati guru atau kita itu butuh sebuah respon yang positif. Nah itu, jadi mungkin lama-kelamaan kita harus meninggalkan itu. Jadi harus menumbuhkan dulu motivasi internalnya dulu gitu. Mungkin ini Bu, jangan ujian, kaitannya gitu. Pujian itu bisa penghargaan. Ya, pujian di sini yang dimaksud adalah penghargaan. Kayaknya kalau ujian kan punya banyak makna kan. Iya, yang kan secara kan Pujian itu apa? Iya. Kalau dalam konsepnya ini pujian itu termasuk penghargaan. Nah, tujuan disiplin positif itu kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang bisa memotivasi mereka dalam diri mereka sendiri hingga mereka bisa ke arah yang lebih baik. Jadi bukan kita yang menyuruh, tapi mereka mengepush dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi dari kata-katanya Bu Ida tadi, melalui kebiasaan, melalui kegiatan sekolah yang kita susun menjadi hal-hal yang akan menjadi habit untuk anak-anak. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah gitu ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Ini sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Kemudian ini ada IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Life skills, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, menurutnya Bu Ambar, dalam pembelajaran PJOK selama ini, apa yang Bu Ambar sudah laksanakan kepada anak-anak dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal? Menurut saya untuk di materi PJOK, saya sampaikan ke anak-anak tentang ini ya, menumbuhkan rasa supaya anak itu bisa membuahkan hasil karya dari dirinya sendiri melalui kelompok masing-masing sehingga dapat diberikan atau disajikan ke kelompok yang lain untuk sebagai pemicu bahwa dia sendiri punya karya, hasil dari kelompok kecil tadi, sehingga dapat memberikan percaya dirinya secara penuh untuk masyarakat bahwa anak yang masih setara SMP bisa membuahkan hasil karya sendiri. Berarti sudah termasuk dalam nilai kebajikan. Kalau Pak Hasan sebagai guru agama yang zaman sekarang ya, attitude-nya anak-anak itu pada mulai mudah tergerus oleh gadget dan lain-lain. Kalau untuknya Pak Hasan bagaimana Pak? Kalau untuk agama, untuk nilai kebajikannya adalah bagaimana agama ini bisa menumbuhkan semangat dalam beribadah, sehingga nanti ibadah yang baik ini bisa menumbuhkan sikap yang baik pula. Ada imbasnya, sehingga nanti ini juga terjadi ketika dia kembali ke rumah masing-masing. Sehingga bisa baik ini juga di sekolah dan di rumah. Harus balance ya Pak ya. Untuk
bahwa attitude-nya anak-anak itu tergerus dari mungkin ya agak ini ya mulai pudar ya. Kalau Pak Ridwan selaku pakar IT gitu ya menyikapi penggunaan gadgetnya anak-anak bagaimana? Secara otomatis harus terjadwal di situ. Kapan kira-kira gadget itu? Jadi harus ada batasan waktu Iya, ya. tetap ada jadwalnya. Kapan dia digunakan untuk bermain, kapan untuk berkomunikasi, kapan untuk sosial media, belajar dan seterusnya itu harus ada schedule-nya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki, tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau Bu Lisviana, kebutuhan dasarnya Bu Lisviana sebagai manusia atau sebagai pendidik bagaimana? Kalau saya pribadi sebagai pendidik, keinginan saya bisa menyampaikan menularkan ilmu saya kepada anak sehingga anak bisa mampu mengembangkan. Kalau bisa lebih baik dari apa yang sudah saya miliki. Jadi mendidik dan menciptakan generasi yang unggul ya. Terima kasih Bu Lisviana. Selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini kalau Bu Miftah apa? Kalau bertahan hidup menurut saya ya pasti bermanfaat ya, sandang pangan papan Bekerja ya. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, kalau Bu Ratih sebagai seorang pendidik ke siswanya bagaimana? Kalau saya kasih sayang itu ya penting ya untuk guru ke siswa. Kadang siswa itu di rumah itu sudah moodnya sudah jelek. Kadang dari rumah orang tuanya sering bertengkar atau apa itu kan dia butuh kasih sayang di sekolah ya. di sekolah itu. Makanya kadang ada siswa itu yang mencari perhatian dari kita. Sebenarnya bukan karena dia nakal, karena dia ingin lebih diperhatikan karena di rumah itu tidak Jadi ada. Bapak Ibu Guru sebagai garda terdepan pengganti Iya. orang tua. Nah, Pak Heri, kalau kebebasan bagaimana Pak? Mengartikan kebebasan sebagai seorang pendidik untuk siswanya. Kalau saya sih kebebasan siswa itu memang sesuai dengan kemampuannya dia. Tapi kita wajib memberikan yang terbaik bagi dia agar mampu untuk di dalam pendidikannya agar dia mampu mengikuti apa yang telah kita diberikan. Terima kasih. Sepertinya Bapak Ibu Guru ini semuanya sudah paham sekali tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sudah dibahas tadi, motivasi itu ada 2, eksternal dan internal. Nah, eksternal ini adalah kita harus menghindari yang namanya hukuman ya. Jadi kita itu menggali kenapa sih anak-anak itu melakukan kesalahan. Tapi kadang kita sebagai manusia biasa, kadang sudah kamu ini nggak pintar, kamu ini, kamu ini kayak gitu kan ya. Tapi itu benar-benar harus dihindari. Karena dengan kita memberikan hukuman kepada anak, sebenarnya anak itu merasa sangat tidak nyaman gitu. Sebenarnya anak itu juga punya berbagai alasan kenapa melakukan sebuah kesalahan. Tapi kadang kita tidak menghiraukan kesalahan yang diberikan oleh anak tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini benar-benar harus dihindari karena kita harus menumbuhkan anak-anak motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ada pada diri mereka sendiri. Jadi anak ini sebenarnya ada potensi. Nah, itu yang harus kita gali di sini. Nah, motivasi internal ini adalah menjadikan orang yang menghargai dirinya sendiri. Contoh dari berpakaian ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya ala kadarnya lah berangkat sekolah. Nah, itu sebenarnya
Jadi dilihat orang itu kadang ya tidak enak, tapi kita kan kadang cuek ya. Nah itu kita harus belajar menumbuhkan motivasi dari diri kita untuk membawa diri kita ini, oh kita ini seorang guru yang harus berpakaian rapi, kita ini role modelnya anak-anak. Dan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Misalkan gini, yang diberikan contoh sama Mem Fitri tadi ya. Jadi ujian atau penghargaan itu bukan berarti dalam bentuk barang saja gitu ya. Ya itu yang harus benar-benar dihindari. Yang berikutnya, nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak melibatkan. Jadi bersifat satu arah. Hukuman itu biasanya dari kita ya, dari orang dewasa, berupa hukuman fisik dan psikis. Yang konsekuensi terencana ini biasanya berupa peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi kalau tidak memakai sepatu berwarna hitam, sepatunya diambil. Nah itu biasanya peraturan. Restitusi. Nah ini nanti yang akan kita bahas untuk terakhir. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, ya kita berkolaborasi sama mereka. Sebenarnya kenapa? Nah, kita menggali kesalahan-kesalahan mereka, menggali potensi-potensi yang ada di diri mereka. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita harus bisa meraba diri kita ya. Kita ini sekarang ini berada di posisi mana? Nah, kalau saya itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa? Kalau saya saat ini masih di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Penghukumnya kadang kalau ada anak rame atau masuk kelas terlambat, itu bisa saya di luar aja. Nah itu sebenarnya nggak boleh, mereka juga dirugikan loh. Nah pembuat merasa bersalah itu saya kembalikan ke dia. Kamu cuci tangan di sana. Nah itu kan kayak mereka nggak sampai kayak gitu. Nah jadi dia sudah salah di apa ya? Diwelasi kita gitu. Nah kalau polisian apa? Kalau sekarang saya masih berada di posisi membuat merasa bersalah. Jadi kalau anak salah itu kita malah apa ya? Ya dia memulai kesalahannya. Tujuan kita bukan mau mempermalukan dia, tapi lebih ke kamu tahu posisimu salah. Jadi apa yang harus kamu lakukan seperti itu. Kalau saya tuh lebih ke mengarah ke situ. Mem Fitri? Saya dulu enggak sama sekali. Buat merasa bersalah sedikit, tapi lebih banyak teman. Contohnya seperti apa, Mem? Teman itu anak-anak, misalnya ada tugas gitu. Saya misalnya ada deadline sekian, tapi dia pulang gitu, nggak langsung tahu. Kenapa? Apa yang ada? Oke, saya Keren. Terus nanti berarti habis kesini ya, Mbak? Jadi saya nggak usah emosi teman. Anak itu Iya, ya sedih. Porsinya itu. Iya, anak seperti itu. Iya, anak seperti itu. Kalau Bu Ambar, jelas banyak di teman dan pemantau. teman dan pemantau. Kalau pemantau seperti apa? Banyak lihat mungkin bukannya pengen yang hukum enggak, tapi kalau anak yang bermasalah itu kita dekati, kita beri motivasi supaya tidak melakukan kesalahan, lagi diulangi lagi seperti rambutnya, kemudian baju, jadi seperti keluargaan. Jadi akhirnya anak tidak merasa Dibebani dan dibebani. disalahkan. Ya. Kalau Pak Fifki sebagai BK, posisinya apa Kalau sekarang? dari saya sendiri
lebih condong ke arah hukuman, karena fitrah saya sebagai guru BK itu kan harus bisa menjadi sahabat buat siswa. Tapi saya harus bisa mendengarkan apa yang menjadi curahan hatinya para siswa. Kalau Bu Aida, Kalau saya kayaknya semuanya semuanya Bu Aida ya. kadang-kadang ada saatnya saya harus sedikit memberi hukuman pada anak-anak tertentu karena sebenarnya kadang juga saya membuat anak-anak merasa bersalah karena kelakuannya saya lain tinggi. Kadang-kadang juga ya lain tinggi. Kadang-kadang juga saya memposisikan saya sebagai temannya. Saya berikan kesulitan apa pemantau ya pasti saya menyelesaikan manajer dan tetapi ya anak-anak saya ajari bagaimana dia memiliki waktu belajar, bagaimana memotivasi dirinya untuk bisa jadi semua tapi enggak banyak itu saya. Kalau Bu Miftah, Kalau saya yang paling pertama itu jelas tidak, karena saya sendiri tuh bingung mau kasih hukuman apa gitu kan, mau dikasih yang keras nanti takutnya tanpa komprehensif. ya zaman sekarang itu ya Bu. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah itu terkadang. Jadi kadang itu kalau anaknya sudah keterlaluan, saya ingatkan dia nggak mendengar. Itu saya itu nggak mereka anak itu. Nah dari situ tiba-tiba anak-anak itu merasa ya seperti itu, merasa saya ada salah apa seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman, saya mencoba untuk dekat terutama sama anak-anak saya di juga. Sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas. Kemudian sebagai pemantau, insya Allah juga saya terapkan di sini. Kenapa? Karena saya di awal-awal tujuan itu banyak sekali laporan baik dari mereka maupun dari bapak ibu yang lain. Jadi di situ saya punya catatan waktu awal-awal itu si A, si B, si C pelanggarannya apa saja. Kemudian perkembangannya seperti apa. Itu selalu saya tulis di situ. Kemudian yang saya terapkan anak saya seperti apa, misalkan tempat tidurnya saya rolling, saya pindah. Kemudian habis itu coba saya mendekati yang dekat sama murid saya ini siapa saja, saya tanya, temanmu kok bisa seperti ini, dia kenapa, dan lain sebagainya seperti itu. Untuk sebagai manajer sebetulnya belum bisa saya, jadi mungkin cuma sebagai teman saja. Kalau Bu Ratih, Hampir ya semua ada, cuman nggak banyak. dominan di mana? Kalau saya banyak yang kedua. Soalnya kadang kan ada beberapa siswa kan memang kadang kita memberitahu masih dilakukan. Jadi kadang juga sedikit dihukum supaya lebih bukan hukuman yang itu ya. Kadang kan mereka kan seperti memang ya membuat kita itu ya tidak diingatkan terus berkali-kali, terus akhirnya bertanya kok seperti ini terus terus kita memberikan solusi, oh ya kalau ini gitu kan. Tapi berikutnya ulang lagi kan jadi kan kesal. Jadi kadang sedikit hukuman sedikit tapi ya nggak terlalu nggak berat supaya dia itu tahu salahnya itu apa. Kalau Pak Ridwan, Ya, kalau saya mungkin hampir sama ya dengan Bu Aida. Saya pernah memerankan semua itu karena kalau dominan yang mana sepertinya belum bisa memerankan dominan yang mana tidak bisa karena tergantung situasi dan ya mood saya sendiri. Ketika saya mau menghukum ya iya, ketika saya mau untuk iya. kalau Pak Heri, Saya Pak Heri ini sabar banget loh. iya. Kalau saya sampai enggak Saya kira kalau untuk dari yang kelima ini, saya kira semuanya. Tapi saya cenderung ke teman. Jadi kalau siswa itu lebih dekat. Kalau aku pakai sama saya pakai dengan murid kan nggak seneng nggak. Oh iya. Kalau Pak Hasan, Ya kalau saya hampir semuanya sih, hampir semua. Tapi yang biasanya itu penghukum. hukum. Tapi hukumannya kan yang positif. Ya, karena aku agama saya sesuaikan bu. ya. Itu kan saya Itu yang kedua yang mungkin manajernya, manajer ya. Kadang-kadang nggak ngerjain tugas,
Akhirnya gini aja, biar mempersingkat waktu kamu nggak mikir lama-lama. Yang sudah ngerjain kamu pinjam baru tulis. Itu cepat selesai. Jadi posisi kontrol guru ini Bapak Ibu guru sudah pernah memerankan ya. Meskipun sedikit, ada yang sudah banyak, ada yang belum sama sekali gitu ya, karena dalam. Dan yang nomor 2 itu pembuat merasa bersalah itu kayaknya itu memang kelebihannya sebelum di sini. Aku banget. Itu kayaknya senjata itu. Nah, ini kita mau mengidentifikasi posisi kontrol apakah aku ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kedua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah. Ya, kedua tadi. Walau kadang kita gitu, saya kecewa sama kelasnya. Terus kemudian lanjut. Ya betul kan Bu? Belum. Nanti kita bahas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dua juga. Kayaknya nomor 2 juga. Dua juga. Terus nah, Kayaknya nomor 2 ini. kamu tidak pernah Benar melakukannya. kamu tidak akan pernah lagi sebelumnya Bu. Lagi kamu tidak pernah sebelum lagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu hukuman ini. Kenapa? Karena dengan verbal ya kan? Iya kan? Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini orang yang merasa bersalah kan? Oh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tergantung kalimatnya juga sih kalau kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Intonasi gitu. Saya Kalau menurut saya dilihat dari apa yang dirasakan. Kalau kecewa itu kan apa yang dirasakan dulu. Sedangkan tadi yang setelah Tapi ekspresi ini kan ya, kamu tidak pernah benar-benar itu kan penilaian terhadap siswa. Menghukum. Ya, Dan muridnya nih kalau Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman? Ya, Ya manajer ya. apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, itu manajer. Berikutnya, ayolah lakukan ini demi ibu ya. Teman. Ayolah lakukan ini. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum sebagai Ya, penghukum. nilai Nah, nanti kita berarti bapak ibu sudah tahu apa itu posisi penghukum, posisi pemantau dan lain-lain. Pemantau mana tadi? Belum ada kita. Yang mana dari kita? nggak ada. Saya pertama. Satu. Dua. Tambahin. Lu itu apa itu? Pemantau. Sudah pas. Nanti pemantau yang mana tadi? yang kedua kan? Yang pertama coba. Ini manajer. Yang kedua yang satu salah. Yang kedua Ini 1, 2. Nah ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Jadi kan nggak Ini bisa asal. solusi. Iya. Ya. Nih, yang manajer, ayo lakukan ini. Silakan. Ini kamu tidak akan pernah menghukum. Good. Nah, ini
posisi seorang manajer guru itu harus berbuat sesuatu beserta peserta didik, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan ke anak. Solusinya bagaimana? Terus hukuman, mungkin solusi itu bukan berarti menghukum ya. Solusinya itu bagaimana? Terus anak itu mengemukakan alasannya kenapa dia melakukan kesalahan itu seperti apa. Kita jadi mengembalikan ke anak. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri mereka. Jadi mereka akan menggali sebenarnya aku tuh kalau nggak melakukan kesalahan itu juga bisa. Nah, harus dikembalikan seperti itu. Hal yang sudah saya lakukan di sekolah memposisikan diri saya sebagai seorang manajer bagi siswa saya yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menghasilkan siswa yang ini tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, 3 tahapan ini harus kita lakukan ketika kita menghadapi siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan. Menstabilkan identitas itu adalah menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nanti seperti apanya ada adegan dari materi ini. Validasi tindakan yang salah ini kita biasanya bisa memberikan bukan mewajarkan kesalahan, tapi berbuat kesalahan itu wajar. Jadi seperti itu. Jadi kita juga harus memposisikan diri kita ketika kita berada di posisi siswa kita yang berbuat salah. Menanyakan keyakinan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi anak itu menyalahkan dirinya sendiri, bukan kita yang menyalahkan mereka gitu ya. Nah, ini ada kasus yang pertama, ada 2 siswa, Adam dan Farel adalah teman sebangku mereka. Dia tidak sengaja menjatuhkan tempat minum miliknya Farel, dan akhirnya tempat minum itu pecah dan tumpah di lantai. Adam marah-marah, Farel marah-marah, tetapi Adam sudah minta maaf dan membersihkan tumpahan air. Ini seringkali terjadi di kelas biasanya ya. Apa yang dilakukan Farel dan Adam dan saya sebagai seorang pendidik dalam menyikapi permasalahan ini. Bisa sih itu apa ya? Ada berjalan berapa jam tapi aku sebenarnya aku sama Mario itu nggak apa-apa kalau jalan kerja dulu sampai hari ini maaflah kamu maaflah nggak apa-apa. Aduh, sudah. Terus lagi bilang ngomong ini siapa yang salah, apa yang salah. Terus akhirnya nggak selesai. Ada yang Farel, ada Andi, Farel. Semua orang itu apa ya pernah salah, nggak sengaja. Terus mungkin ada yang begitu juga pernah. Terus misalkan kalau Farel tadi itu melakukan itu marah atau melakukan apa sama ada? Berarti saya mau itu mau berikan komunikasinya, makanya dia itu banyak latihan buat berarti Farel sebenarnya masih sayang kan sama Adam kan? Mudah, harus jadi juga sama Adam. Berarti ada apa? Farel itu masih sayang sama Adam, masih mengakui Adam sebagai teman. Nah, menurutnya Bunda, berarti Farel sudah bisa menahan rasa malunya dari Mas Iko, ini Mas temennya gitu kan? Sekarang Bapak bisa marah-marah, apa yang Farel rasain? ya saya tak bisa kan sebenarnya dapat dari sekolah. Nah, sekarang Bunda tanya sama kalian berdua, apakah kalian masih mengingat keyakinan dan kesepakatan tentang kewasilan? Masih Ada yang masih ingat? Kalian masih ingat? Apa sih sebenarnya keyakinan
menghargai dan menyayangi sama teman. Nah, harus saling menghargai dan menyayangi sama teman. Sekarang, Farel sama Adam, apakah kalian bisa memperbaiki sikap kalian yang seperti tadi? Bisa, ada bisa? Kalian juga bisa? Nah, Farel, sebenarnya kalian itu minta apa sih ke Adam untuk menyelesaikan masalah ini? Awalnya aku minta ini bilang, tapi masalahnya nggak mungkin ya. Dan aku juga kalau boleh diberi ini ya gitu. Tersenggol sama Adam hubungannya. Jadi, nah sekarang kalian juga mengakui misalnya tadi kalian tombol. Adam juga bilang sama yang kalian. Dan ada bilang, kalau sudah apa kalau bisa diganti karena kalian juga merasa dirinya tombol. Nah sekarang Adam apa yang ada lakuin? Kalau sudah juga apa ya merasa diri sebagai tombol juga. Jadi misalnya itu sebenarnya nggak ada mengucapkan yang besar. Terus ada melakukan apa lain. Ada nggak tahu dong. Nah sudah loh ya, sudah dari penuh lagi ya. Jadi nggak kayak gitu lagi. Sekarang kamu boleh istirahat. Baik, dan bersama. Nah, terima kasih ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari SMP Negeri 12 Surabaya. Menurut saya, penyelesaian kasus tersebut sangat tepat karena fokus terhadap pemecahan masalah dan kita mencari siapa yang benar dan yang salah. Siswa merasa nyaman dan akan menjadi pribadi yang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Kasus yang kedua, Rasya adalah anak yang rajin. Nah, dari cuplikan tadi, sebenarnya kita secara nggak langsung pernah melakukan seperti tadi. Ya, mungkin Bu Ambar bisa flashback ke belakang. Kayaknya kalau aturannya langkah-langkahnya seperti ini, berarti aku ini pernah melakukan seperti ini. Pernah atau tidak, Bu Ambar? Ini tadi hampir mirip ya dengan kasus yang memposisikan sebagai manajerial berarti ya, manajer. Iya. Jadi anak itu satu kelompok membuat gerakan senam. Kemudian salah satunya membuat kesalahan. Maksudnya dia seorang leadernya, pemimpinnya. Ternyata dia lupa. Setelah lupa, akhirnya kan senam itu satu kelompok itu akhirnya kacau. Terus saling menyalahkan. Kemudian saya tengahi, mungkin ada salah satu yang lebih gerakannya lebih bagus atau lebih bisa menyelaraskan irama dengan geraknya. Akhirnya salah satu maju ke depan, akhirnya bisa berjalan dengan teman-temannya, bukan saling menyalahkan. Kadang ada teman-teman yang lain, gara-gara kamu. Akhirnya bukan itu permasalahannya. Kita harus turunkan ego, siapa yang mau menjadi pemimpinnya yang depan. Tidak harus yang pinter indah, karena ini sama-sama belajar. Ternyata ada salah satu siswa yang mau, padahal dia notabene anaknya, mohon maaf, agak cupu ya. Tapi ternyata dia mampu. Akhirnya satu kelompok bisa mengikuti gerakannya semua. Nah berarti Bapak sudah bisa menggali potensi diri mereka. Jadi belum tentu kalau anak itu tidak bisa matematika terus nggak bisa apa-apa itu belum tentu gitu kan. Jadi menggali potensi dan minat mereka adalah materi kita di yang terakhir di budaya positif, yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan itu beda dengan peraturan. Jadi di sini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Jadi dibuat di kedua belah pihak dan dijalankan dan perlu juga dievaluasi. Kalau peraturan kan biasanya yang membuatkan sekolah kita wajib mematuhi. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal seperti tadi yang mudah diingat, dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi sebuah kelas itu harus punya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas misalkan 7A tidak bisa diterapkan di 7B karena karakteristik
prinsipnya berbeda. Nah, itu bedanya keyakinan dan peraturan. Hari ini kita mau absen dulu. Siapa yang 11 banyak yang masuk? Masuk semua ya? Kita masuk semuanya. Kita semuanya kelas 8D sehat. Nah, hari ini sebelum memulai belajar materi selanjutnya, Bunda akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas itu? Agama adanya Zaki. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mirip atau tidak sama sekali dengan harapan kelas. Tapi, nah, kalau sudah ada yang mulai ingat, nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik atau prinsip universal yang disepakati bersama, yang tidak melihat dari latar belakang, suku, adat istiadat, agama maupun kebangsaan. Jadi keyakinan itu didasarkan sama keyakinan kamu sendiri. Pengennya kelas ini tuh mau dibawa kemana sih? Pengennya itu kelas ini seperti apa sih? Itu adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih tujuannya dibuat keyakinan kelas? Adalah menumbuhkan motivasi internal dalam upaya meningkatkan budaya positif. Jadi kamu merasa di kelas gampang deh, gak keluar-keluar, terus nyaman, membentuk karakter yang positif. Karakter positif itu contohnya seperti apa, anak-anak? Ada yang mau jawab? Membentuk karakter yang positif melalui kebiasaan budaya positif. Ada yang tahu contoh karakter positif yang kamu yakini? Ada yang tahu sih? Siapa ya? Vino. Disiplin, terus tidak keras, dalam waktu ada lagi? Tidak gaduh, ada lagi? Kita sekali semua sudah tahu tentang karakter yang positif. Kemudian yang kedua, karakter positif itu akan membuat kalian menjadi nyaman dan tanggung jawab pada diri sendiri. Next, pintar. Adanya yang mau secara berkala. Kapan kelas itu ini? Misalkan keyakinan yang kalian buat, tapi ternyata nggak sesuai sama berapa sih? Artinya harus dievaluasi, diubah lagi. Paham ya? Nah, cara membuat kelasnya lengkap, keyakinan kelas. Bagi post-it. Saya dulu.
ujungnya ini tadi kita sudah melihat restitusi, segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas itu ada hasil positifnya anak. Jadi satu siswa membuat satu keyakinan yang bisa disepakati oleh semuanya. Seperti misalkan, dan keyakinan kelas itu nggak boleh ada kata-kata jangan. Jadi saya jangan membuang sampah, itu tidak boleh. Berarti buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Jadi harus benar-benar kata-kata yang positif. Nah, kemudian tadi segitiga restitusi, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi siswa kita yang melakukan kesalahan. Nah, penutup ini dalam program disiplin positif, hendaknya seorang pendidik seperti kita itu memiliki kepribadian dan keprofesional dalam seorang pendidik yang baik, merefleksikan diri kita sebagai posisi kontrol seorang manajer, serta merubah menjadikan diri kita untuk menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntun siswa bukan menuntut siswa. Menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah membantu saya di sini dan ikut serta dari diseminasi tentang budaya positif. Jadi kita sebagai guru harus selalu merasa bergerak dan menggerakkan komunitas yang besar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah lampiran dan dokumentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 12 Surabaya. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 beserta para Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang selama ini membantu saya dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Segala dukungan yang saya terima selama ini memberikan saya semangat baru dan berusaha untuk memberikan yang terbaik di SMP Negeri 12 Surabaya. Hal itu membuat saya selalu merefleksi diri saya sendiri dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu memberikan saran terbaik kepada saya dan sangat mendukung segala aksi nyata yang saya terapkan di SMP Negeri 12 Surabaya. Dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada murid saya ketika mengalami masalah. Ada 2 kasus yang saya terapkan di sini dengan model yang berbeda pula. Nah, penerapan segitiga restitusi ini membuat saya memahami peran kontrol seorang pendidik yang baik. Setelah melakukan penerapan segitiga restitusi ini, diharapkan saya menjadi sosok pendidik yang berperan dan mempunyai kontrol sebagai manajer bagi para peserta didik saya. Selain menerapkan segitiga restitusi, saya juga menerapkan tentang keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas bersama dengan para peserta didik dan meyakini bahwa keyakinan kelas yang kami buat harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, kami juga akan mengevaluasi secara berkelanjutan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Keyakinan kelas ini berfungsi untuk membuat para peserta didik menerapkan budaya positif. Nah,
keyakinan kelas juga dibuat dengan menggunakan kata-kata yang bernilai positif. Berikut ini adalah penerapan dari keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Nah, yang pertama adalah mengikuti KKS. KKS itu adalah kajian kitab suci yang merupakan pembiasaan dan budaya positif di sekolah kami. Nah, yang kedua adalah rajin beribadah setiap hari. Terdapat pembiasaan sholat berjamaah pada sholat sunnah duha dan sholat wajib duhur. Keyakinan kelas ini dibuat agar para peserta didik di kelas dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya adalah aktif dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dapat meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik para peserta didik. Yang berikutnya adalah selalu membawa tumbler dan bekal ke sekolah. Hal ini diterapkan dan dibuat di keyakinan kelas agar siswa dapat menerapkan sesuai visi sekolah, yaitu berbudaya dan peduli terhadap lingkungan. SMP Negeri 12 Surabaya merupakan sekolah adiwiyata mandiri. Oleh karena itu, setiap peserta didik wajib menerapkan segala aktivitas yang berbudaya dan peduli lingkungan. Salah satunya adalah membawa tumbler dan bekal ke sekolah. Hal ini untuk mengurangi sampah dan sesuai dengan program SMP Negeri 12 Surabaya, yaitu Zero Waste. Berikutnya adalah berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini sangat penting agar siswa dapat meningkatkan prestasinya dalam bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, kreatif dan inovatif merupakan dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Penerapan berikutnya adalah selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, pada aspek ini kami juga mengacu pada budaya di sekolah, yaitu budaya peduli lingkungan. Nah, kami di sekolah juga menerapkan pembiasaan untuk menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, demikianlah aksi nyata yang saya lakukan di sekolah SMP Negeri 12 Surabaya. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Pejuang Pendidikan.